Baik, kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Baik, Mas Jayadi, ini kalau misalnya kita lihat tadi salah satu hasil survei mengatakan bahwa dari misalnya sebagian besar dari segi ekonomi yaitu infrastruktur, kesehatan dan pendidikan nilai sudah sangat positif, tapi di sisi lain soal pemerataan pembangunan, pengangguran itu masih sangat negatif. Nah, kalau misalnya kita membaca dari paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, apakah itu sudah tepat atau sebenarnya harus direvisi dengan adanya hasil survei ini? Kita harus melihat dulu paket-paket kebijakan itu untuk apa gitu ya. Nah, cuman kalau pada saat sekarang paket-paket kebijakan itu pasti belum terasa oleh masyarakat gitu. Kalau terasa oleh masyarakat pasti dia sudah menimbulkan efek positif dari evaluasi publik ini. Jadi dugaan saya paket-paket itu masih mungkin memberikan harapan, tetapi kemudian belum terasa secara real oleh masyarakat. Barangkali misalnya ada paket yang memberikan kemudahan berusaha bagi pengusaha mikro atau pengusaha kecil. Ada kan paket itu kalau tidak salah. Nah itu tampaknya masih belum terlalu terasa. Entah apakah itu pelaksanaannya masih lambat atau pelaksanaannya masih berada pada posisi penyiapan instrumen-instrumen pelaksanaan kebijakan atau bagaimana. Yang pasti itu belum terasa. Karena itu kalau dari perspektif publik, tepat atau tidaknya itu akan kita lihat beberapa bulan kemudian gitu. Oke. Pak Ikrar, kalau menurut Anda dari paket-paket kebijakan ekonomi yang saat ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah, Anda juga tadi sempat kita berbincang sebelum dialog ini mulai, ini lebih berorientasi kepada investor, jadi tidak ke dalam. Nah, apakah itu bisa juga didukung oleh hasil survei ini? Ya, saya beri contoh misalnya ya, kredit usaha rakyat, bagaimana implementasinya? Ya, apakah lebih baik daripada masa Orba atau daripada masa SBY misalkan. Kemudian juga saya yakin Presiden Jokowi itu sadar betul mengenai dampak dari sebuah percepatan pembangunan ya. Saya beri contoh misalnya kayak yang akan dibangun kereta api cepat Jakarta-Bandung yang katanya nanti akan juga membangun wilayah-wilayah yang dilalui kereta itu. Persoalannya, siapa yang akan menikmati pembangunan itu? Apakah golongan menengah ke atas ataukah rakyat kecil juga? Karena berapa kali saya bicara dengan beliau ya di istana, beliau mengatakan bahwa yang paling beliau takutkan itu kalau kemudian pusat-pusat atau enklav-enklav sebagai akibat dari pembangunan ekonomi daerah itu kemudian tidak menjadikan rakyat berpartisipasi penuh dalam pembangunan tapi cuma jadi penonton. Nah, yang jadi persoalan bagaimana dia kemudian mengupayakan supaya rakyat itu bukan jadi penonton dari pembangunan tapi benar-benar menjadi partisipan aktif dari pembangunan itu sendiri dan kemudian mendapatkan yang tadi saya katakan trickle down efeknya itu. Ini yang buat saya menjadi satu hal yang sangat penting ya, karena biar bagaimanapun ini tidak bisa dikerjakan oleh seorang presiden dan menterinya saja, tapi juga terkait dengan kebijakan pemerintah daerahnya juga ya. Makanya jangan kaget kalau beliau ketika membangun misalnya rel kereta api atau kereta cepat itu, dia juga dekati Gubernur Jawa Barat atau kemudian juga Gubernur Maluku dalam kasus pembangunan Blok Masela nantinya ya. Jadi hal-hal semacam itu yang beliau terus terang sangat concern. Beliau sangat concern. Dia takut akan terjadi enklav-enklav baru seperti yang dulu terjadi di Bontang, terjadi di di Aceh ataupun di Papua ya. Gitu. Betul. Itu juga tergambar dengan misalnya ada data yang menunjukkan bahwa jumlah orang miskin sekarang dirasakan makin banyak gitu ya. Nah, berarti itu kan apakah ini dirasakan mungkin karena misalnya pemerintah bekerja sendiri tanpa kemudian melibatkan dengan misalnya pihak swasta, karena mungkin diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dengan swasta, karena mungkin kalau kita lihat dari gejolak ekonomi pada tahun lalu misalnya banyak berlaku misalnya PHK begitu ya, dengan adanya penutupan perusahaan di Indonesia. Nah, menurut Anda apakah harus lebih ditingkatkan lagi sinergi itu? Pak. Iya, memang begini. Saya kira titik masuknya itu ada sebetulnya, itu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu kan bagaimanapun akan men-trigger ya, menstimulasi munculnya pekerjaan-pekerjaan baru. Yang terkait langsung adalah pekerjaan yang terkait langsung dengan pembangunan. Misalnya para pekerja bisa lebih banyak terserap di situ, para pekerja bangunan. Kemudian lalu ada supplier dari bahan-bahan bangunan, lalu di sekitar bangunan itu mungkin akan muncul
rumah-rumah para pekerja, di situ kemudian muncul kebutuhan untuk makan, minum dan sebagainya, itu memunculkan supplier dari sisi pengusaha kecil dan usaha rakyat kecil dan seterusnya. Jadi barangkali memang itu belum terasa mengatasi jumlah orang miskin proyek-proyek infrastruktur itu, karena memang saat ini masih berada pada groundbreaking dan di luar itu sedikit, belum masuk kepada full speed pengerjaannya. Mungkin 3 bulan, 6 bulan ke depan, ketika semua proyek-proyek infrastruktur itu sudah betul-betul berjalan full speed, penyerapan tenaga kerja akan makin meningkat, dan itu kemudian dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli. Itu kemudian dengan sendirinya akan meningkatkan juga, akan memperbaiki juga kondisi jumlah orang miskin. Oke, Pak Ikrar silahkan komentar Anda. Jadi begini ya. Kalau Anda lihat jumlah orang miskin bertambah, kita juga bertanya, itu tolok ukurnya sama atau tidak? Maksud saya, apakah batas yang dikatakan miskin itu tetap $2 seperti pada masa SBY, atau dinaikkan oleh pemerintahan Jokowi? Setahu saya dia naikkan, seperti juga yang terjadi di Solo. Dan karena kenaikan nilai terendah dari orang miskin itu, misalnya dari $2 menjadi $3 atau $4, itu menyebabkan makanya kemudian jumlah orang miskinnya bertambah. Itu satu hal ya. Kemudian kalau tadi Anda tanyakan mengenai bagaimana dengan pengangguran dan sebagainya ya, itu yang buat saya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana yang namanya partnership antara pabrik itu maksud saya pemerintah ya, kemudian pihak swasta dan juga kalangan buruh, sebenarnya organisasi buruh. Buat saya organisasi buruh juga harus melihat bahwa dengan adanya MEA ini, itu tantangannya semakin berat ya. Bukan cuma mereka harus menuntut kenaikan upah atau outsourcing dihapuskan, tapi mereka juga harus mendidik para buruh itu untuk kemudian bisa berkompetisi secara lebih baik atas masuknya misalnya kayak buruh-buruh dari Cina, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Sebab tanpa adanya satu pemahaman mengenai hal-hal yang saya sebutkan itu akan tetap menjadi persoalan ya, masalah perburuhan di Indonesia ini. Karena Anda tahu kan, semakin banyak menuntut akan semakin banyak pula perusahaan asing yang akan hengkang dari Indonesia ya, dan kemudian semakin banyak menuntut juga akan semakin banyak pula yang namanya buruh-buruh asing yang kemudian bisa menggantikan buruh-buruh Indonesia dengan upah yang sangat murah. Anda lihat aja di Jawa Timur, katanya khususnya Surabaya, kan sekarang banyak sekali PRT yang berasal dari Cina misalnya kan, dan itu udah menunjukkan betapa makin lama makin bahaya kalau sampai kemudian pada tingkatan yang sangat kecil saja rumah tangga itu kemudian udah diambil alih oleh PRT dari Cina misalnya. Baik, kita sudah breakdown apa saja yang menjadi catatan dari hasil survei ini, dan pada segmen berikutnya kita akan bahas sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan persentase dari hal-hal yang masih negatif saat ini. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut.